Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu I Gusti Ayu Intan Saputra Rini, SEMSI, AKCA, CSRS, CSRA, selaku dosen pengajar Sistem Pengendalian Manajemen, dan selamat pagi pula kepada teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Baik, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi jasa keuangan. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niko Mangwidiani, NPM 211, dan rekan saya Niluh Putu Krisna Mahayani, NPM 212, dan Nikadek Pagersiantari, NPM 218. Baik, di sini saya Niko Mangwidiani, NPM 211, akan memaparkan materi mengenai latar belakang organisasi jasa keuangan. Perekonomian Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat krisis yang terjadi di pertengahan tahun 1997. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena mengalami kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini. Pada permulaan abad ke-20, lapangan kerja di sektor perusahaan jasa telah melampaui lapangan kerja di sektor manufaktur. Dan pada tahun 2003, lapangan kerja pada sektor jasa telah tumbuh 2 kali lipat pada pertumbuhan dibandingkan perusahaan manufaktur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Niluh Putu Krisna Mahayani, NPM 212. Organisasi Jasa Keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan akuntansi, dan perusahaan efek. Perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yaitu memperoleh uang dari para penabung dan meminjamkannya kepada individu atau perusahaan. Yang lain bertindak sebagai pemindah risiko. Perusahaan itu memperoleh uang dalam bentuk premi, menginvestasikan premi ini dan menerima risiko dari terjadinya suatu peristiwa tertentu, seperti kematian atau kerusakan terhadap properti. Yang lain adalah pedagang. Perusahaan tersebut membeli dan menjual surat-surat berharga, baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pelanggan. Baik, selanjutnya ada sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat tentang sektor jasa keuangan. Yang pertama, pada tahun 2002, perusahaan jasa keuangan menghasilkan lebih dari 400 miliar US dollar atau kira-kira 5% dari produk domestik bruto yang diindikasikan oleh persentase tersebut. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, bank komersial, bank investasi, broker retail, dan asuransi ada sebagai industri yang berbeda dan terpisah, cenderung untuk bersaing dalam satu negara. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menentukan metode-metode perdagangan baru. Yang keempat, kebutuhan terhadap pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting. Yang kelima, bentuk-bentuk baru dari instrumen keuangan seperti derivatif yang dirancang oleh perusahaan jasa keuangan kadangkala menimbulkan kerugian besar jutaan dolar bagi kliennya. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nikadek Pagersiantari akan menjelaskan materi tentang karakteristik khusus organisasi jasa keuangan.
Prinsip-prinsip dan konsep-konsep umum dari sistem pengendalian manajemen perlu diadaptasi terhadap karakteristik khusus dari industri jasa keuangan. Pertama, aktiva moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan terhadap pengendalian kualitas atas uang. Yang kedua, jangka waktu transaksi. Kesuksesan atau kegagalan keuangan akhir dari suatu penerbitan obligasi, suatu pinjaman hipotek kepada seorang individu, atau suatu polis asuransi jiwa mungkin tidak dapat diketahui selama 30 tahun atau lebih. Selama periode ini, kelayakan dari pinjaman atau polis dapat berubah, dan daya beli uang tentu saja akan berubah. Perusahaan harus mempunyai sistem yang akurat dan cepat untuk memperoleh informasi ini. Untuk merangkumnya, untuk mengestimasikan risiko dari efek-efek yang dimiliki, dan untuk membuat informasi ini tersedia bagi para pedagang, suatu model komputer mengevaluasi informasi tersebut dan dalam kasus bertindak tanpa intervensi manusia. Yang ketiga, imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis, seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Yang keempat, teknologi. Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Perusahaan jasa keuangan melalui situsnya di internet memasarkan produk-produknya secara elektronik kepada pelanggan. Bank investasi menggunakan konsep dari fisika kuantum dan rumus matematika tingkat tinggi telah merancang bentuk-bentuk baru dari instrumen keuangan. Kesimpulan dari materi sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa keuangan adalah organisasi jasa keuangan berbeda dalam dua hal penting dari perusahaan industri. Yang pertama, bahan bakunya adalah uang. Nilai dari setiap unit uang dalam persediaan adalah sama untuk semua organisasi, sehingga meniadakan kebutuhan terhadap pengendalian di bidang ini. Yang kedua, profitabilitas dari banyak transaksi tak dapat diukur sampai bertahun-tahun setelah komitmen tersebut dibuat, mengharuskan diadakannya audit periodik secara berkelanjutan. Perusahaan jasa keuangan hanya memperoleh laba apabila pendapatan masa depan yang diperoleh dari pinjaman, investasi, dan premi asuransi sekarang ini melebihi biaya dari dana yang terkait dengan pendapatan tersebut, yang serupa dengan harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur, pada jumlah yang mencukupi untuk menutup beban operasi dan kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi sistem pengendalian manajemen
pada organisasi jasa keuangan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi tersebut. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.